Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan, hingga kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau disapa oleh firman-Mu. Untuk itu Tuhan, hadirlah Engkau di dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar dapat kami mengerti dan juga dapat kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, yaitu hari Sabtu 23 Juli 2022, terlebih dahulu marilah kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema, tetaplah berharap kepada Tuhan, yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 44 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Dalam bahasa Batak Toba demikian. Ai usehono kuma ai tujol na mauas dohot aka sungai tuna mahiang. Usehono kuma tutu todiku tupenoparmu nuai jala pasu-pasuku tupenoparmu sogot. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, nats ini merupakan janji Tuhan, di mana Allah satu-satunya yang akan melindungi dan menjaga umatnya, yang menebus dan menyelamatkan umatnya. Itulah yang dinyatakan dalam ayat renungan hari ini, seperti tertulis pada Yesaya pasal 44 ayat 3 demikian. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saat umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, dalam ketidakpengharapan akan masa depan, karena memang tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Saat itu, keadaan mereka dalam pembuangan dapat dikatakan tidak berdaya sama sekali. Tidak punya kekuatan apapun yang memungkinkan mereka kembali atau pulang ke Yerusalem, ke tanah Yehuda. Jika ditinjau dari sosial politik, mereka adalah bangsa yang terjajah dan jauh dari kampung halaman. Mereka adalah orang yang hidup di negeri orang lain, yang menguasai mereka, dan suatu kerajaan yang sangat besar dan kuat. Lalu bagaimana mereka dapat berharap akan kembali lagi ke tanah leluhur mereka? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan Maha Kuasa itu menyatakan diri melalui
pesan-pesannya kepada umatnya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Intinya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu sedang bekerja untuk umatnya. Jadi tidak ada alasan bagi umatnya untuk takut mengenai hal apapun. Allah yang sudah berjanji untuk menyertai dan menuntun umatnya, dan yang pernah membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir, melewati padang gurun, dan menghantar sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Dialah yang akan menyatakan kuasanya kembali. Allah yang akan membawa pulang umat yang dikasihinya ke tanah yang diperuntukkan bagi mereka. Jika mereka percaya, taat, setia, dan berharap kepada Tuhan, serta mereka membiarkan Allah bertindak, maka mereka tidak perlu takut. Bahkan menurut ayat renungan hari ini, kepada umatnya dan keturunan mereka, Allah berjanji akan mencurahkan rohnya dan tidak tanggung-tanggung. Janji Allah ini bahkan sampai kepada keturunan mereka serta anak cucu mereka. Ini berarti Allah sudah memberi jaminan akan penyertaannya yang berkelanjutan kepada keturunan dan generasi berikutnya. Bagi kita semua, orang-orang percaya yang hidup pada zaman ini, firman Tuhan ini tidak hanya membawa penghiburan dan penguatan, tetapi juga mengharapkan pengharapan yang hidup akan masa depan. Masa depan yang pasti sangat menjanjikan. Mengapa, saudara-saudari? Karena Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkati kita semua. Hidup dan mengandalkan penyertaan Tuhan. Hidup dan percaya sepenuhnya pada janji Tuhan adalah suatu hidup yang berkemenangan atau bahagia. Tidak lagi ada ketakutan. Entah ketakutan sosial, ekonomi, politik, keagamaan, dan sejumlah ketakutan lainnya. Apapun itu. Mengapa? Karena kita sepenuhnya percaya dan selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengarkan dan memberikan segala yang terbaik buat kita. Dia akan menyertai dan menepati janji-janjinya. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang tahu apa yang ada dan akan terjadi di depan kita. Dia adalah Allah yang berjanji akan memelihara kita, menuntun kita, dan menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang selalu ada di depan kita dan pasti akan menolong kita dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan dan tantangan hidup yang ada di dalam kita. Dia akan mencurahkan rohnya dan juga berkat-berkatnya kepada keturunan kita dan anak cucu-cucu kita. Tuhan Allah yang hidup
Dia adalah Tuhan dan Allah yang setia kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mari kita selalu berharap kepada kuasa Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita dan pengharapan kita. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.